kegiatan kita pada waktu malam hari? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ibu nggak mau bareng-bareng jawabnya. Ibu maunya kalian angkat tangan, jawab. Kalau malam tuh kita butuh apa sih buat menerangi kegiatan kita? Ya, betul banget. Kita butuh lampu buat menerangi kegiatan kita di malam hari, entah itu belajar. Kemudian, kenapa sih lampu itu bisa menyala dan menerangi kita pada waktu malam hari? Kenapa lampu bisa nyala? Ayo jawab. Jawab apa perlu takut? Jawab aja. Salah juga nggak apa-apa. Ayo jawab. Gampang loh. Lampu nyala karena apa? Ya, iya betul. Karena adanya listrik. Kemudian, Ibu mau tanya lagi, listrik itu penting gak sih untuk kehidupan kita? Kenapa listrik bisa disebut penting untuk kehidupan kita? Karena gak bisa ngecas. Ya benar, gak bisa ngecas HP. Terus apa lagi? Gak bisa nonton TV. Terus gak bisa masak nasi. Iya. Nah, Ibu mau nanya, di sini ada alat-alat apa aja sih yang menggunakan listrik? Nah, Ibu mau tanya lagi nih, bagaimana jika di kehidupan kita tidak ada listrik? Apa yang akan terjadi? Gak bisa masak nasi, gak bisa makan. Jadi kalian udah pada tahu ya, hari ini kita akan membahas energi listrik. Nah, dari tadi kita ngebahas soal listrik, masak nasi butuh listrik, lampu butuh listrik, terus AC butuh listrik, nonton butuh listrik. Kalian udah tahu belum sih apa itu listrik? Tadi kan udah dibahas tuh ya, butuh listrik, kehidupan kita itu butuh listrik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih listrik itu apa? Ada yang mau jawab? Oke, energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
bisa digunakan. Nah, bagaimana sih listrik bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan seberapa penting dalam kehidupan kita? Manfaatnya untuk kita apa? Pada umumnya, energi listrik bisa kita dapatkan dari sumber listrik arus searah dan sumber listrik arus dua arah. Contohnya, baterai sebagai sumber arus listrik searah digunakan untuk memfungsikan ponsel kita, komputer gigi, senter, lampu kendaraan, dan sebagainya. Adapun sumber arus listrik dua arah yang kita dapatkan dari pasokan PLN biasanya digunakan untuk memfungsikan peralatan elektronik seperti kulkas, televisi, lampu, pompa air, pompa listrik, penanak nasi, campur, dan sebagainya. Jadi listrik itu dibagi menjadi dua macam. Ada listrik yang searah dan ada listrik yang dua arah. Nah, contoh dari listrik searah itu kayak misalkan kalian pakai remote TV itu butuh apa? Baterai ya. Baterai itu termasuk ke dalam arus listrik yang searah. Kemudian ada arus listrik dua arah. Contohnya itu kayak PLN. Nah, kalau kalian nonton TV itu kan dicolokin listrik ya. Nah, listrik yang dicolokin untuk menyalakan televisi itu termasuknya ke dalam arus listrik dua arah yang berasal dari PLN. Nah, tiang-tiang listrik yang gede, yang tinggi, yang gede yang biasa dipuri ada kan? Nah, itu PLN. Itu listrik dua arah. Nah, itu menyalurkan ke rumah-rumah seperti itu. Nah, sumber arus listrik dua arah dapat digunakan sebagai sumber untuk mengisi baterai. Nah, contohnya kalau ponsel kalian itu baterainya habis, nah itu kalian ngisi baterainya pakai listrik kan? Nah, listrik yang dipakai untuk mengisi baterai ponsel atau HP itu termasuk listrik ke dalam listrik dua arah. Nah, sumber arus listrik dua arah bisa kita peroleh dari penyediaan pasokan listrik seperti PLN yang tadi Ibu sebutkan. Nah, PLN ini memiliki pembangkit listrik di berbagai daerah. Jadi di setiap daerah pasti punya PLN. Nah, di dalam sebuah rangkaian listrik itu pasti memiliki tegangan listrik yang seperti tadi dicontohkan oleh Ibu Nia. Tadi Ibu Nia nggak sengaja nih megang proyektor terus kesetrum. Nah, itu kenapa Ibu Nia kesetrum? Karena di dalam proyektor itu ada tegangan listriknya. Karena proyektor tersambung oleh listrik. Nah, dengan mempelajari topik tentang pembangkit listrik ini, Ibu harap peserta didik bisa lebih menguasai diri terhadap pola penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan jumlah pasokan energi listrik diharapkan dapat menggugah peserta didik untuk menerapkan perilaku hemat energi. Di sini siapa yang masih suka boros listrik? Kayak abis ngecas, casannya nggak dicabut. Abis nonton TV, colokannya nggak dicabut. Nah, itu setelah mempelajari topik ini, topik tentang energi listrik ini, itu harap kalian bisa lebih menghemat energi dengan cara setelah pemakaian barang-barang yang menggunakan energi listrik itu dicabut apabila sudah tidak digunakan. Nah, di sini Ibu punya video. Kalian bisa menyimak videonya.
Dua-dua deh. Sok, satu, dua. Itu nomor 3 sama nomor 4. Diam ya, yang lain diam ya. Boleh minta perhatiannya? Pembelajaran hari ini udah selesai. Pembelajaran hari ini Ibu harap kalian bisa menggunakan listrik dengan baik dan bisa menghemat energi listrik. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kalian boleh